Hai, apa kabar para wibu nolep yang kerjanya bolongin sabun tiap hari? Di video kali ini gua mau bahas soal kekuatan Misumi Makoto, MC dari anime Tsukiga Michibiku. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan videonya, kalau lu mau dukung gua sebagai konten kreator, lu bisa pencet tombol like dan subscribe-nya cuy. Kalau udah, kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Pertama-tama kita bahas MC-nya dulu cuk, yaitu Misumi Makoto. Seperti yang kita semua tahu ya, Makoto dipanggil ke isekai karena kontrak Dewi dengan kedua orang tuanya. Tapi karena gak good looking kayak lupa ada cuk, makanya dia dilempar ke ujung dunia. Tapi beruntungnya Tsukuyomi ada di pihak Makoto dan memberikan izin untuk tinggal di isekai dan diberi kebebasan selama Makoto tinggal di isekai. Sebelum dipanggil ke isekai, Makoto adalah siswa SMA yang ikut klub pemanah. Keahliannya dalam memanah sudah bisa dikategorikan Master Marksman. Tapi sayangnya Makoto tidak pernah ikut lomba memanah apapun. Di hari dia dipanggil ke isekai, Makoto dapat pengakuan cinta dari kakak kelasnya. Tapi naas gitu kan, malam harinya dia dipanggil ke isekai. Udah dipanggil ke isekai malah dilempar lagi ke ujung dunia karena dia nggak good looking cuk. Tapi meskipun begitu, Makoto adalah keturunan bangsawan di isekai tempat dia tinggal. Karena bapaknya seorang bangsawan dari negara Kaleneon dan ibunya seorang pendeta dari kerajaan yang sama. Makoto awalnya dipanggil ke isekai sebagai manusia, tapi dia akan menjadi manusia kekal yang gak bisa mati karena faktor umur, tapi masih bisa mati kalau dibunuh. Diketahui kalau Makoto adalah tuan tanah atau bisa dibilang raja cuy di Asora atau subdimensi milik Tomoe. Awalnya tanah ini milik Tomoe, tapi karena izin dari Tomoe, Makoto jadi tuan tanah atau raja di Asora. Asora dulunya adalah dimensi kosong tanpa adanya apapun di dalamnya. Tapi karena kontrak antara Makoto dan Tomoe, Asora berubah jadi tanah subur yang bisa ditinggali berbagai ras, yang disebut-sebut orang sebagai kota utopia. Asora jadi makin luas karena Makoto melakukan kontak dengan para dewa-dewi sampai mereka memberi berkah ke Makoto sama Asora. Contohnya kayak laut yang diberikan sama Susanoo, lalu ada pohon Tuhan yang diberikan sama Athena dan berbagai kuil yang dibuat sama para dewa-dewi lainnya. Tidak sebatas menjadi raja dari Asora, Makoto juga dianggap sebagai guru yang sangat terampil di Akademi Rosegard. Akademi Rosegard sendiri adalah kota yang berfokus ke penelitian dan studi. Di tempat kayak gitu udah pasti banyak orang yang terampil dalam sihir, meneliti, dan mengajar. Tapi Makoto yang dianggap paling terampil, bukan cuma guru di Akademi Rosegard. Makoto juga dianggap sebagai pahlawan di Akademi Rosegard karena dia yang menyelamatkan Akademi Rosegard dari serangan para mutan. Tapi Makoto bukan orang bego yang asal main serang aja. Makoto nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam pertarungan. Gak peduli sebanyak apa korban yang berjatuhan, tapi bukan karena hal itu doang yang bikin Makoto dianggap sebagai pahlawan, tapi juga karena Makoto ikut membantu pembangunan ulang Akademi Rosegard yang hancur karena serangan para mutan. Dan nanti Makoto juga akan dapat berkah agar bisa bicara bahasa umum yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan berkahnya itu dikasih sama Dewi yang udah ngelempar dia ke ujung dunia cuy, setelah ia menyelamatkan salah satu orang yang dipanggil ke isekai. Yang kedua, kita bakal bahas kekuatan yang dimiliki oleh Makoto. Makoto memiliki energi sihir dan kekuatan fisik yang abnormal dikarenakan Makoto berasal dari bumi.
Diketahui kalau kondisi di bumi di mana tempat Makoto berasal sangat keras, yang bisa dibilang tekanan gaya gravitasi, atmosfer, dan yang lainnya lebih kuat daripada di isekai tempat Makoto dipanggil. Jadi karena udah biasa tinggal di tempat yang punya tekanan yang kuat, membuat tubuh Makoto kuat dengan sendirinya. Tapi bukan karena itu aja faktor yang bikin Makoto jadi kuat, melainkan Makoto sering melatih tubuhnya saat di bumi. Selain memiliki kekuatan fisik, Makoto juga memiliki energi sihir yang abnormal. Bahkan energi sihir yang dimiliki oleh Makoto itu mendekati para dewa. Hal itu karena faktor keturunan dan berkah dari Tsukuyomi. Dengan jumlah energi sihir yang abnormal, Makoto bisa membuat sihir materia prima. Sihir yang berbentuk armor yang mengonsumsi banyak energi sihir. Tapi sihir ini nggak bisa ditiru oleh sihir biasa. Karena pada dasarnya sihir ini adalah metode pengaplikasian kekuatan sihir. Bukan sihir umum yang bisa dibilang ini adalah sihir tingkat lanjut. Diketahui kalau pengetahuan sihir Makoto sangatlah luas yang bisa bikin Makoto semua sihir di dunia manusia, tanpa terkecuali. Berkah Tsukuyomi yang diberikan ke Makoto bukan cuma sebatas mana, melainkan sihir multifungsi yang bisa digunakan untuk hal apapun, dan bisa digunakan di berbagai kondisi tanpa terkecuali. Makoto juga memiliki kemampuan penciptaan yang sama seperti milik dewa-dewi. Fokus pikiran yang dimiliki Makoto sangatlah mengerikan untuk berbagai orang-orang. Karena pada dasarnya Makoto tidak akan memikirkan apapun saat pikirannya memfokuskan pada satu hal. Dan pada saat itu, ekspresi Makoto akan sangat mengerikan untuk berbagai orang, termasuk untuk Tomoe dan Mio. Diketahui kalau Makoto memiliki keterampilan pada judo yang ia pelajari dari kakaknya, walaupun keterampilannya belum mencapai tingkatan judo master. Selain judo, Makoto juga memiliki keterampilan pada kendo yang hampir mencapai tingkatan master. Dan keterampilan yang paling mengerikan adalah memanah yang sudah mencapai tingkatan master marksman. Karena ketika ia memakai panah, akurasinya mencapai 100%. Tapi dari semua itu, bakat sejati yang Makoto miliki adalah kemampuan untuk menciptakan bakat dari ketiadaan. Walaupun Makoto sendiri nggak sadar memiliki kemampuan itu. Nah, mungkin segitu aja videonya cuy. Kalau lu ada saran atau perbacotan wibu yang lainnya, lu bisa komen di bawah cuy. Dan terima kasih buat wibu yang udah ngeklik video ini. Gua Ryoma Senpai, kalau ada salah dari penyampaian informasi, tolong dimaafkan atau dikoreksi cuy. Karena gua manusia bisa salah juga cuy. Akhir kata, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.